Gue pernah loh ngobrol sama orang yang udah setahun setengah nggak kerja. Kenapa? Nanti kalau saya kerja, saya diberhentiin dengan cara yang seperti kemarin. Dia masih marah. Coach kasih solusi. Coach Rene. Wow. Dari gelombang PHK Republik Indonesia semakin ramai. Pertanda apakah ini? Apakah startup udah mulai bertumbangan satu persatu gara-gara dulu fenomenal WFH, pandemi. Kita lihat ya yang di PHK tuh maksudnya apa aja ya, kayaknya ada kabar lain deh. Daftar 14 perusahaan teknologi. Yang pertama Goto, Gojek, Tokopedia. Layoff-nya 1.300 orang. Wah, parah. Itu katanya 12%. Jadi karyawannya berarti sekitar 14-15 ribu ya. Signifikan. Kok bisa begitu ya? Coba cek. Yang kedua, Ruang Guru. Wah, akhirnya. Maksudnya kaget gue. Kok akhir? Bukan akhirnya maksudnya. Maksudnya, wah, yang tak disangka-sangka. Oh iya. Akhirnya beritanya muncul begini, gitu. Iya. Nah, dirasa-rasa kan padahal kayaknya nih kompeten loh, Coach. Gue denger ribuan yang diberhentikan. Dan kalau lihat di beritanya banyak yang baru tahu pada saat jam 9 masuk, jam 10 akan ada kabar PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan sebetulnya itu boleh nggak kayak begitu? Nggak ada yang memilih untuk kasih advance notice, tapi sebenarnya kapan aja boleh. Kalau baiknya adalah dengan seperti ini, nggak distracting kan. Maksudnya kalau lo dikasih tahu bulan depan lo akan diberhentikan, sebulan itu kan motivasi lo udah lemes gitu ya. Oke. Tapi ini juga dadakan sekali gitu. Cuman kabar baiknya gue juga baca mayoritas atau kalau nggak semua itu sudah dapat pesangonnya sebelum disampaikan. Oke, apakah ini bentuk keadilan, Coach? Dalam artian giliran kita mau resign, kita disuruh nahan 1 bulan, one month notice. Tapi giliran ada pemecatan, kok nggak dikasih kesempatan 1 bulan untuk dia nyari kerja lagi? Nah, maksudnya kan sebenarnya gini. Imbang nggak? Sebenarnya gini, lo sudah diberikan. Lu bekerja 1 bulan itu kan kalau lu mau resign untuk membantu perusahaan menyiapkan pengganti lu. Iya. Tapi kalau perusahaan tidak ingin menggunakan lu, kan dia memberikan pesangon. Sehingga lu udah nggak butuh sebulan lagi untuk kerja di situ dan lu bisa gunakan waktu yang ada untuk mencari pekerjaan. Oh, jadi itu imbangnya di situ. Iya. Dan pesangon. Ada setahu gue juga mestinya kalau yang baik ya prosesnya. Salah satu Ruang Guru juga gue baca baik karena mereka menawarkan bagi yang butuh asistensi untuk career management, terus bicara soal hal-hal transisi dia tuh gimana. Cuman gue ngebayang mengagetkan sih. Pasti mengagetkan. Orang kalau datang ke kantor baru leha-leha akhir pekan masuk kerja, terus tahu-tahu nanti mohon maaf akan ada Zoom, akan ada Google Talk kita ya. Terus di situ lo dikasih tahu lo diberhentikan. Lumayan itu lumayan. Kasih solusi insya Allah siap nampung ya. Nampung beritanya. Nanti kita bahas di media. Ya tergantung Coach Rene nanti kasih masukannya seperti apa. Tapi ini apakah gara-gara ini ada Belva tuh kan? Iya Belva, betul. Coba buka deh. CEO Ruang Guru Belva Devara buka suara soal PHK ratusan karyawan. Nah, ini ratusan, Coach. Bukan ribuan. Ternyata ratusan, bisa jadi yang benar ini. Pernyataan resminya disampaikan ia mengakui bahwa PHK yang dilakukan perusahaannya berdampak pada ratusan karyawannya. Bersama pernyataan itu, keduanya minta maaf atas kegagalan prediksi dari perusahaan dalam mengantisipasi situasi ekonomi. Fix ini sepertinya kayaknya gara-gara balik lagi ke sekolah pada normalnya deh, Coach. Iya betul. Kalau diperhatikan memang perusahaan-perusahaan teknologi yang ini kan moncer ya waktu kemarin zaman pandemi. Iya. Karena orang banyak yang ada di rumah sehingga mereka menawarkan solusi. Belum lagi kartu prakerja dan segala macam. Iya. Sekarang dengan sektor udah kembali lagi, yang justru terkena mereka bisa jadi karena over agresif gitu. Jadi yakin bahwa keadaan seperti kemarin akan terus bertahan dan ternyata enggak. Kita juga lihat kejadian kayak di Netflix kan di Amerika Serikat tuh banyak sekali dia mem-PHK orang. Yang case yang menarik kayak Twitter sejak dibeli Elon Musk kan ada ribuan orang diminta kalau lo nggak bisa dengan budaya baru, bye bye. Silakan pulang. Tapi yang paling parah Meta 11.000 12.000 orang. Nah ini kenapa sih Coach?
Mereka tuh perusahaan besar. Kita bahas secara fundamentalnya ya. Mereka perusahaan besar, artinya mereka kan harusnya banyak orang-orang penting, orang-orang pintar di dalam yang bisa memproyeksikan. Mereka punya financial modeling yang oke. Mereka bisa ngebaca. Mereka tahu lah ukurannya. Nggak serta-merta hire. Oke lah, ada duit. Hire, ada duit, apa segala macamnya. Cuma kan mereka juga orang-orang pintar. Orang people-nya juga mungkin bagus. Nomor satu, sepinter-pinternya orang ternyata ada batasnya gitu. Dan pengetahuan Allah tanpa batas. Jadi manusia boleh punya rencana dan mau yang informasi kedua mungkin yang lebih nyebelin gak? Apa tuh? Kan lebih baik gue udah punya orang kalau ternyata bisnisnya tumbuh siap daripada kemudian gue nggak ada orang bisnisnya tapi peluangnya ada. Kalau ternyata nggak numbuh kan bisa diberhentiin. Iya, oke. Pebisnis pasti lo sama mikirnya juga kayak gitu. Iya sih, iya. Bener nggak? Iya. Bisa nggak direncanakan lebih baik? Bisa. Tapi pada saat kemudian pertimbangan awalnya dulu sangat agresif, lo berpikir akan tumbuh 300% terus, akan tumbuh 200% terus. Ternyata tumbuhnya cuma 20%, tetap tumbuh loh. Tapi cuma 10% dari pertumbuhan awal yang lo duga. Itu mengubah semua hitung-hitungan lo. Dan gak bisa enggak, pasti lo harus cut orang-orang. Coba gini, misalnya gue ada di posisi para CEO nih ya. Maaf nih ya, mungkin saya coba di sisi pro Belva dulu bentar. Kan ada kalanya ketika memang ini potensial, harus digas. Cuma insya Allah kita tahulah kapan ngeremnya. Kan buat kesehatan perusahaan juga. Ini momentum nih, opportunity, masa nggak digas ketika lagi ada peluang yang tinggi banget ya. Nah tapi kalau memang ternyata peluang itu selesai, mereka PHK kan, nah itu mungkin urusan Coach Rene deh. Gue juga butuh ilmu juga. Apakah memang di-cut begitu aja untuk ngamanin operasional atau gimana nih gitu loh? Untuk perusahaan-perusahaan teknologi terutama human cost ya, cost untuk labor cost itu gede. Karena mereka yang kemudian memunculkan coding-codingnya, mereka yang berstrategi, mereka yang pokoknya it's one of the komponen yang besar. Jadi kalau kemudian bisnisnya ternyata tidak tumbuh sebagaimana lo duga, nggak bisa harus dikurangi jumlahnya. Gitu. Dan besarannya ya tergantung lo mau runway-nya berapa panjang. Jadi kalau tadinya dengan modal seperti ini pertumbuhan tetap tinggi, lo bisa bertahan 12 bulan. Tapi ternyata tidak sebaik yang lo duga, lo harus memperpanjang runway lo jadi minimal 18 atau 24 bulan. Sehingga jumlah orang yang dikurangi itu mereferensikan kebutuhan untuk memanjangkan runway itu tadi. Pernah kita bahas ya sama Coach Ismail waktu itu sama Muhammad ya. Dan ini fakta sih. Bisa diprediksi nggak? Ya bisa, tapi pada saat keadaan lagi baik ya rata-rata orang kan memprediksi keadaan akan jadi lebih baik. Sebagaimana sekarang kan saat orang semua ngomongin resesi akan lebih terdengar wajar, terdengar waras kalau kita juga ngomong resesi. Bener gak sih? Iya. Jadi kalau salah sama-sama gitu. Iya, betul. Tapi kalau kemudian ternyata resesinya tidak terjadi seperti yang kita duga, makanya kan kasih solusi waktu itu munculin Muhammad sama gue sama lo sama Renat waktu itu ya, bisa lihat di obrolan sebelumnya. Itu justru kita ingin memberikan pemahaman bahwa ini normal, siklus yang normal, dan kalau dibandingkan dengan apa yang sudah kita lalui saat pandemi nggak ada apa-apanya. Insya Allah gitu. Insya Allah. Gitu. Tapi PR besarnya kan gini, dan ini salah satu alasan kenapa gue usul sama Dery untuk ngangkat obrolan ini. Kawan-kawan yang di PHK itu kan kejadiannya sekarang ya. Sekarang iya. Dan ini ada ribuan, mungkin belasan atau bahkan puluhan ribu orang bisa jadi. Terus mereka gimana? Nah ini yang bisa kita coba lakukan. Ya. Kita bahas itu ya. Jadi boleh setuju ya. Ya coba kita bedah nih. Biasanya di slide-slide Coach Rene ini luar biasa nih isinya nih. Ya kita mulai ya. Ya. Guys, gue cuma pengen bilang ya, lu pernah di PHK nggak? Bukan PHK sih, enggak sih. Enggak, bukan sombong ya, tapi pindah sih, hijack. Itu PHK bukan? Bukan lah, itu kemauan lu sendiri untuk pindah kan? Iya. Ya. Dan yang paling penting, aku jadi mikir, bener nggak? Enggak sih Coach. Iya. Gue nggak tahu ya. Enggak sih, pindah. Pindah tapi balik lagi, itu apa namanya? Enggak ya, bukan juga ya? Bukan juga. PHK tuh maksudnya begini, lu nggak punya kesiapan sama sekali, terus tiba-tiba dalam momen seperti ini
Der, terima kasih kehadiran lo di Kasih Solusi sudah sangat membantu. Namun kali ini kita cukupkan sampai di sini ya, karena kami punya rencana lain. Oke, perusahaan untuk kerja sebagai orang kantoran, ngomongnya apa kalau orang kantoran? Corporate workers, gitu, employee, ya gitulah ya. Itu nggak pernah coach. Tapi pada saat nge-host di TV diberhentikan pernah. Itu sama nggak? Ya, sama lah. Sama ya. Oh pernah sekali waktu itu. Rasanya gimana? Lah kok gue udahan nih gitu. Gitu ya. Iya sih. Kayak ada rasa anyep gitu ya, kayak. Iya, betul. Kayaknya gue nggak cukup baik deh, atau gue salah deh. Iya lagi. Bener kan? Dan dia nyebutin soalnya habis ini nanti lo digantikannya sama yang ini. Wah parah. Terus jadi ada perasaan gini, boleh banget kan, semua pada bilang kan, kayak tadi penjelasannya Belva atau penjelasannya Mark Zuckerberg atau penjelasan orang-orang para co-founder kan baik sekali ya. Semuanya mengatakan minta maaf, kami salah kalkulasi, kami kelewat agresif, kami tidak melihat resesi akan datang. This is not you, this is the company. Betul ya? Iya kayak gitu, gue kan? Kayak gitu tuh. Semuanya ngomong gitu kan? Bener-bener. Tapi kan tetap yang lo rasain personal kan? Oh personal. Iya kan? Lo akan ngerasanya gini, perusahaan ini udah gak butuh gue lagi. Betul ya? Iya. Ya kan, kami bisa kok tanpa kamu. Soalnya gini, kalau ini perusahaan dan bukan gue, kenapa gue yang dilepas ya, bukan dia? Oh iya lagi. Iya kan? Gue ngomong gitu sama manajer gue 3 hari tuh coach. Kenapa gue ya? Kenapa dia? Kenapa dia tetap di sini kan? Gue tahu juga kerjanya dia sama gue. Kalaupun sama nggak apa-apa. Ini bahkan menurut gue lebih malesan daripada gue. Kita kan akan punya kacamata seperti itu. Oke. Terus dia lebih kami butuhkan. Jadi ada pemahaman seperti itu. Terus lo mulai ngebayang, kalau aja dulu gue gak ngambil kerjaan yang ini, gue ngambil yang ono. Iya kan? Iya kan? Dan ada perasaan ini. Dan gue cuma pengen kasih tahu ya, kalau dari ini gue dapat menarik sekali nih, life most stressful event. Ini termasuk top 10 ya. Dipecat dari kerjaan tuh top 10 paling stressful dalam hidup lo. Oh iya? Iya. Oh okay. Gitu. Jadi gue cuman pengen kawan-kawan di sini yang tidak merasakan, berempati bahwa this is a big thing. Oh, oke. Okay. Apalagi yang kemudian nggak punya kendali, nggak punya alert, nggak punya gelagat bahwa lo akan diberhentikan. Kan biasa kita ngelihat ya, kalau perusahaan sebenarnya udah ada sih gelagat ya. Gue yakin kayak semua perusahaan yang memberhentikan ini, kalau dia karyawan tetap. Dan lo tahu posisi gue soal karyawan tetap ya. Dari masih ingat ya? Tahu. Karyawan tetap itu bukan penghargaan. Ya, karyawan tetap itu sangat mungkin adalah perangkap. Itu nomor 1. Tapi soalnya, kita akan bahas nanti. Iya, mindsetnya orang pengennya, kenapa gue masih karyawan kontrak sih? Kenapa gue masih probation sih? Kok gue gak diangkat dari karyawan tetap ya? Tapi memang salah satu gelagatnya adalah karyawan kontrak yang diberhentikan dulu. Dan kalau itu sudah, ya tinggal tunggu waktunya biasanya. Kalau perubahan bisnisnya tidak terjadi. Masih ingat waktu itu diskusi kita soal gaji? Penting banget buat lo paham perusahaan lo tuh make money apa enggak sih? Apa cuman bakar duit aja? Karena kalau cuman bakar duit aja, maka yang perlu dipertanyakan, apakah ada orang yang duitnya mau dibakar terus? Gitu kan? Dan mau sampai kapan? Ada ujungnya lah. Betul. Dan ini yang terjadi saat ini. Gitu. Dan gue cuman ingin memastikan bahwa dalam kita mengelola PHK, kalau bukan lo yang terjadi, pahami bahwa ini sesuatu yang stressful kalau terjadi di sekeliling lo. Oke. Dan apabila ini lo, maka hal pertama yang lo harus benahi adalah soal emosi. Oke. Ya, karena emosi lo pada tahap ini swinging, tahu ya swinging ya. Jadi dari bandul ekstrim satu ke ekstrim lain. Yang satu ekstrimnya putus asa. Udah this is the end of the world. Emang gue udah tahu ini bakal terjadi sama gue. Emang ya udah deh, hancur deh, udah deh, habis deh semua rencana-rencana gue yang ada udah nggak ada deh. Itu putus asa ya. Atau yang satu lagi, paling next week juga gue udah dapat kerjaan. Asik. Gitu ya. Paling lambat sebulan lah, udah banyak yang butuh gue. Ntar gue tinggal kirim CV. Kemarin udah ada 2 headhunter nanya gue CV. Gue tinggal kirim, nanti paling diproses ya sebulan dapet lah. No big deal. Ini 2 ini berbahaya ya. Bahayanya di mana coach? Karena lo jadi tidak ajak, lo tidak realistik. Ya, di 2 ini akan memunculkan perangkap lebih jauh ke lo. Tapi kan yang di sisi yang cuek itu kan sebetulnya dempetan sama optimis. Iya, tapi juga dempetan sama nggak realistik. Kan yang menentukan apakah lo akan dipekerjakan atau tidak, apalagi yang nanya itu cuma headhunter, itu kan bukan perusahaan asalnya. Dan apakah perusahaan cuma hanya memaui lo?
Kan pasti akan ada beberapa kandidat lain. Lo mungkin boleh mengatakan gue punya probability 20-30%. Itu masih lebih masuk akal. Tapi kalau lo kemudian ingin menenangkan diri lo dengan mengatakan bahwa I got this under control, gue ini udah beres lah, gampang. Ini di luar kontrol lo, di luar kendali lo. Iya sih. Bener gak? Jadi paling bener lo kenali dulu emosi yang terjadi di lo antara dua bandul ini. Kalau lo udah kelewat cuek, hati-hati. Kalau lu udah kelewat putus asa, hati-hati. Di tengah aja. Di tengah dulu. Oke. Di tengah tuh untuk menentukan sikap gue kemana nih? Di tengah itu bukan. Di tengah itu artinya lu mengenali bahwa lu itu punya peluang untuk jadi putus asa. Punya peluang untuk jadi super cuek dan pede. Tapi lu gak boleh ada di dua-duanya. Di tengah itu artinya kalau diproses ya secara emosi nih, nomor satu lu terima dulu kondisinya. Ya, lu dipecat, terima dulu kondisi. Gimana? Terima kondisi. Iya gue dipecat. Apa? Iya gue dipecat. Bukan, iya gue dipecat gara-gara ekonomi. Iya gue dipecat mustinya dia. Iya gue dipecat gara-gara bos gue gak adil. Iya gue dipecat karena Allah gak merhatiin gue. Tuh kan kayak gitu kan? Jadi kemana-mana tuh bos. Kan? Hey, ingat kan? Jadi kemana-mana tuh bahaya. Iya benar. Putus asa tuh bisa ujungnya putus kepada rahmatnya. Betul ya? Dan ini gue ingin ingatkan sekali lagi karena kita sebagai muslim boleh gak punya emosi, Der? Emosi boleh. Emosi itu gift, pemberian. Tapi yang paling penting emosi itu adalah keadaan, bukan ketetapan. Paham ya? Maksudnya apa? Lo marah, tugas lo itu adalah mengendalikan marah lo. Sehingga kemudian lo bisa menemukan kenapa ya marah ini muncul. Lo merasa diperlakukan gak adil. Lo telaah lagi, benar gak gue diperlakukan gak adil? Paham gak? Apakah gue benar-benar tahu pasti kontribusi dia lebih jelek daripada kontribusi gue? Apakah gue benar-benar tahu bahwa saat dipecat ini bentuk ketidaksukaan bos gue sama gue? Itu kan kita maksudnya hati-hati ya. Karena marah itu ada pentingnya. Marah itu untuk menegakkan keadilan. Kalau lo ngeliat keadilan lo gak marah, something wrong. Tapi kalau kemudian marah itu lo jadikan senjata untuk membenarkan pendapat lo, itu jadi ngaco. Sedih boleh nggak, Der? Ya, boleh. Boleh. Cerita Nabi Yusuf masih ingat? Bahkan beliau sampai Nabi Yusuf kan sedihnya luar biasa. Bapaknya Nabi Yakub juga sedihnya luar biasa sampai matanya buta karena sedih gitu. Dan kemudian dipulihkan lagi karena gembira. Paham ya? Jadi emosi itu boleh, cuma jangan ekstrim. Dan bagaimana saya menata emosi itu yang paling penting dalam tahap ini. Ya, nanti kita akan bahas poin-poin lain, tapi yang pertama kali gue ingin sampaikan sekarang adalah belajar untuk memahami emosi yang terjadi dalam diri lo. Ada juga akhirnya lo nggak ngerasa apa-apa. Kok gue digini nih, baal gitu tuh. Nah, itu bukan jadi malah bahaya, Coach. Bahaya, ya, karena kan? Lo artinya lo memutus peluang diri lo untuk memunculkan emosi. Lo gak mengakui emosi lo. Padahal emosi itu penting untuk diakui. Keadaan diterima, emosi diakui. Baru abis itu kita belajar melalukan. Bukan melakukan ya, melalukan. Membiarkan berlalu sepenuh hati dengan sukacita. Itu katanya. Sepenuh hati itu artinya apa? Gak ada yang salah kok. Kita masih ingat ya cerita tentang musibah ya. Musibah itu kata dasar, itu bahasa Arab yang digunakan oleh Allah di dalam Quran. Ya, kata dasarnya adalah asoba, masdarnya. Dan asoba itu artinya menembak sesuai sasaran. Tepat pada sasaran. Jadi nggak mungkin ini bisa pindah kalau memang ternyata jatuhnya kepada Aldan. Iya, emang Aldan. Nggak mungkin tiba-tiba ke Derry. Dan kenapa kejadiannya sekarang detik ini, bukan besok, bukan tahun depan, karena memang ada peruntukan di situ. Cuman pertanyaannya, lo mau melihat seperti itu nggak? Dan berikutnya adalah bahwa pada saat lo melihat keadaan yang paling gak mengenakan sekalipun, biasanya pelajaran terpenting terjadi pada hal yang paling gak mengenakan, lo bisa dapat hikmah dari sana. Dan kalau itu lo dapat progres. Mindset ini kalau lo pegang akan sangat baik. Jadi lo udah beralih dari tadinya emosi saja, sekarang udah bicara mindset. Paham ya? Ada runutannya, guys. Iya, di dalam mindset itu yang paling penting lo berangkatnya dari pemahaman bahwa semua ini ada di dalam kendali lo, atau semua ini ada di dalam kendali makhluk lain, atau semua ini ada di kendali Allah. Kendali Allah harusnya. Kalau ini semua dalam kendali Allah, kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sebenarnya you are okay selama lo punya hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan lo sama Allah gimana?
Iya. Emosinya udah beres, tata keyakinannya udah beres. Nih gue cepet aja ya. Ya. Pasti lo melalui proses nih. Gue mundur dikit deh. Masih inget yang ini kan favorit lo nih. Wah ini. Iya kan? Tentang grief, bahwa ada denial. Kenapa gue? Ada marah gitu ya. Ada tawar-tawaran. Boleh nggak gue sebulan lagi di sini? Gitu ya. Gue akan tunjukin siapa gue. Ada depresi, udahlah hancur semuanya. Sama ada acceptance. Akhirnya menerima. Gue terima yang kita tunggu nih proses berapa lama lo di denial. Karena ada orang setahun di denial terus. Akhirnya dia gak pernah mau kerja. Kenapa? Gue pernah lo ngobrol sama orang yang udah setahun setengah gak kerja. Kenapa? Nanti kalau saya kerja, saya diberhentiin dengan cara yang seperti kemarin. Dia masih marah. Itu udah setahun setengah masih marah. Terus ada lagi yang lebih parah lagi. Udah dikasih pesangon baik sesuai peraturan, tapi menurut dia berhak lebih daripada itu. Apa tolak ukurnya apa? Karena value gue lebih tinggi harusnya. Value lo lebih tinggi, mungkin ada yang diperjanjikan sama bos. Jadi dia gunakan kesaksian bosnya. Dia sempat ngerekam pembicaraan bosnya. Terus percakapan di dalam waktu itu zaman itu belum ada WhatsApp ya. Pakai apa waktu itu? BlackBerry, BBM itu direkam, ditaruh dan dia perkarakan. 3 tahun men berperkara. Dan dalam 3 tahun itu lo bisa ngebayang gak kehidupan dia dan keluarganya? Sesuatu yang bisa dia putuskan dengan mudah di bulan-bulan awal saat kalau dia bisa, ya ini udah terjadi sama saya, ya sudah. Itulah pentingnya mungkin kita belajar tauhid apa segala macam, agar buat teman-teman ketika termasuk saya pribadi lah nasihatnya, mengingat bahwa kalau ada musibah, kalau ada apa-apa segala macam, kembalikan kepada Allah. Oh ini begini nih, qadarullah wa ma syafa'al. Ya kan, jangan sampai kayak tadi. Kok bisa-bisanya sampai ini menarik tadi coach, boleh mundur lagi gara-gara kita habis ngomongin tingkat stres yang tinggi tadi tuh, life stressful bla 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 tadi, mana tuh? Itu ya kan masuk ke 10 besar loh. Iya. Maksudnya banyak orang-orang ya 10-10-nya sih memang ngeri sih memang. Dan ini berpeluang terjadi dalam hidup kita, kematian pasangan, perceraian, jail, masuk penjara. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir untuk yang dipecat atau di PHK dari pekerjaan, bukan menggampangkan ya guys, ntar gue diserang lagi nih sama teman-teman terkait nih. Tapi maksudnya dilihat dari atasnya kan itu lebih parah coach. Lihat deh. Tapi ternyata masih banyak juga orang yang dipecat di kerjaan, sementara sesuatu yang bisa dicari lagi coach. Kebayang nggak? Meskipun atas-atasnya juga ya, kalau cerai gitu. Oke lo ini apa segala macem. Tapi kan kayaknya pekerjaan nggak begitu pelik ya harusnya ya. Karena kan banyak di tempat-tempat. Karena teman-teman. Gini Dan. Apa gimana ya? Kalau lu membahasakannya gimana ya? Lagi asik-asiknya kerja. Lu merasa pekerjaan ini mendefinisikan lu. Dan akhirnya lu membiarkan itu terus terjadi. Jadi lu adalah pekerjaan lu. Pada saat itu ditarik. Yang hilang itu bukan cuma pekerjaan, yang hilang itu sebagian dari lo. Lo kan merasa tidak berarti lagi. Dan ini bukan gue memberikan pembenaran nih, tapi yang terjadi dalam alam pikir itu seperti alam pikir banyak orang seperti itu. Apalagi kalau dia udah menjabat posisi-posisi penting gitu ya. Kayak misalnya direktur, Pak GM, ya kan Pak Kepala Cabang. Betul ya? Harus ada paknya di depannya ya. Kalau gue udah gak Kepala Cabang, gue dipanggil apa? Pak Dery. Gak ada harganya. Betul ya? Nanti kalau gue ketemu keluarga, jadi segala macam ketakutan yang gak perlu terjadi terus terjadi. So kita gak akan bisa beranjak jauh. Kita gak akan banyak. Segala pertolongan yang datang belakangan, orang yang ingin bantuin lo gak akan ada gunanya kalau emosi lo masih belum berhasil mengurai ini. Kalau lo masih ada di tahap marah, lo masih ada di tahap denial, nggak bisa. Siapa yang bisa melalui itu? Atas izin Allah lo sendiri. Dan lo hanya perlu melihat bahwa ini semua adalah bagian dari rencananya. Dan bahwa rencananya adalah didasarkan pada yang terbaik untuk lo. Bukan saja untuk kehidupan ini, tapi untuk kehidupan sejati nanti. Gimana coba? Masya Allah. Bisa jadi lo ditutup pintunya sekarang. Ini kan enak ya gue ngomong gini ya. Bisa jadi lo ditutup pintunya saat ini untuk diarahkan ke pintu-pintu lain yang lebih baik. Perhatikan ceritanya Nabi Yusuf deh kalau ini. Kebayang gak sih lo bagaimana satu anak diirikan oleh abang-abangnya, dilempar ke dalam sumur, ditolong dari sumur untuk kemudian dijual sebagai budak.
Bener gak sih? Iya. Terus kerja sebagai pembantu, lagi enak-enaknya udah baik-baik, dideketin sama si madam, terus akhirnya lo di penjara, dan di penjara itu dia memilih bahwa Allah lah yang Ar-Rahman Ar-Rahim yang paling sayang sama saya. Bro, gue cuma pengen gini, apa lo menjalani hidup yang dijalani oleh Nabi Yusuf? Separah itukah gitu ya? Iya. Tapi gini kalau dibalikin lagi sama mereka, lah itu kan Nabi. Iya benar, tapi dari Nabi itu ada pelajaran yang perlu kita ambil, bahwa kalau seorang nabi bisa mempunyai perspektif seperti itu, lihat ujungnya. Dan makanya kalau lo pengen lihat hidup lo, lihat pilihan-pilihan yang diambil oleh para nabi-nabi kita. Pilihannya adalah satu, dia terima dulu keadaan. Oke. Dia kan gak denial. Gue anak nabi, men. Okay. Mestinya gue jadi nabi juga. Berani-beraninya lo naruh gue jadi slave. Lo gak tahu Ar-Rahman Ar-Rahim itu Tuhan gue. Dia bisa menghancurkan lo kalau dia mau. Iya benar. Dan sementara gue diutus loh sama Allah. Iya. Kan dia gak sibuk mengatakan gitu. Bener gak? Iya kan dia gak sibuk mengoreksi orang. Seperti yang dari baru kemarin. Tapi gak apa-apa. Apa ini? Apa ya? Yang mana ya? Yang mana sih? Sudahlah. Yang mana tuh? Terus jadinya dia gini. Dia tuh korban, Der. Para nabi. Lo dalam kasus ini korban. Betul gak? Iya betul. Tapi gak membiarkan diri lo merasa sebagai korban. Itu bedanya. Okay. Kan lo korban, terus bisa gini, emang gue korban. Mestinya semua bantuin gue, pemerintah bantuin gue, Jokowi pikirin gue, ya kan? Derry mikirin gue, kasih solusi mikirin gue. Anda sibuk ya sama pikiran Anda sendiri. Iya bener gak? Sempit ya. Bener gak? Iya. Ini realistik kan yang gue bilang kan. Jadi nomor satu, kalau lo belum berangkat dari sini, mohon maaf, mau dibantuin kayak gimana, nothing can help. Meskipun ada wadahnya. Karena nomor satu yang harus terjadi dalam proses ini adalah diri lo. Tapi ada orang yang melalui ini dalam hitungan menit. Iya. Alhamdulillah. Dia cuma dipecat. Ya Allah, sebentar makan apa? Tapi ada Allah. Alhamdulillah. Tapi biasanya kayak begitu malah jadi dimudahin. Kenapa? Iya. Karena dia berangkat dari berbaik sangka kepada Allah. Karena kan Allah sebagaimana prasangka hambanya. Gue pernah ada satu cerita. Ada orang dipecat, terus pertama yang diucapkan dari dia adalah Alhamdulillah. Dan bosnya itu menyimak. Dan bosnya punya 8 perusahaan. Dia langsung dipekerjakan, ditaruh di perusahaan yang lain. Ini terjadi. Gue ngelihat dalam hidup gue waktu itu. Betul. Tuh dan dengerin. Gue dulu tuh salah satu kegiatan gue tuh gak apa? Outplacement. Itu kata-kata keren buat nolongin orang yang baru dipecat. Outplacement apa, Der? Keluar. Outplacement. Tempat untuk keluar. Nyari tempat untuk keluar gitu. Dan gue tugasnya adalah membantu orang-orang itu melalui proses ini. Dan gue ketemu berbagai macam jenis orang. Salah satu yang paling epic ya, makanya gue bilang ada beberapa orang yang dalam hitungan menit dia udah ngomong, Alhamdulillah, terima kasih. Rezeki yang dilewatkan perusahaan ini sudah cukup, dan terima kasih untuk semuanya gitu. Baik Pak, saya terima. Abis itu dia terima hitungan menit, bro. Gue nggak butuh jelasin macam-macam, ya, nggak butuh jelasin efek psikologi, efek kebersyukuran, efek kebermanfaatan. Pak bosnya dengerin, terus langsung dipekerjakan di saat yang sama di perusahaan yang lain. Tuh. Nanti kita bahas ya. Dia nggak tahu ya bahwa itu akan terjadi. Dan pada saat lo begitu juga belum tentu itu akan terjadi. Tapi artinya apa? Pada saat lo menyerahkan ini urusan kepada Allah, Allah akan urus. Gitu. Tapi kalau lo mau kendalikan semuanya, rempong. Tuh, Alda dengerin. Begitu nanti misalnya ada naudzubillah ya terjadi memang hal-hal yang tak disangka-sangka. Alda misalnya kamu saya berhentikan gitu. Nah, Alda di depan saya bilang Alhamdulillah. Habis itu saya sambut deh. Wah, syukurillah. Terus begini. Ya, jadi parah. Der, ini nggak main-main bahwa stage ini ada yang menit, ada yang hari, ada yang tahun, ada yang dekade. Masa di 10 tahun, coach? Denial mulu. Gue kenal satu orang. Enggak lah, coach, 10 tahun dia nggak move on mah. Deket. Gue maksudnya ada hubungan keluarga. Oke. Hingga hari ini memilih untuk tidak bekerja karena tidak mau merasakan trauma yang sama dipecat. Terus gimana cara pengobatannya kayak begitu ya? Mental. Pilihan dia. Allah tidak akan membenahi satu kaum sebelum kaum itu merasa perlu membenahi dirinya. Betul ya? Dan memang ya ini tergantung dari resiliensi lo. Kita bisa main menggunakan pendekatan yang logis, tapi kalau orang dalam kondisi ini memang pilihannya untuk tidak logis. Salah satu drill yang biasa gue lakukan kalau lagi outplacement itu namanya see the problem, reframe the problem. Kadang-kadang kita suka ngelihat problem itu sebagai
problemnya. Padahal yang paling penting itu bukan problemnya, bagaimana kita menyikapi problem itu. Oke. Gue kasih contoh ya. Salah satunya gini, statement, gue tuh korban, harusnya ini gak terjadi pada gue. Coba tolong di reframe. Wih. Ini kan statement ya. Yang statement awal ini kan dari pikiran lu sendiri yang muncul kan. Ngelihat orang-orang itu, gue korban. Terus lu ngelihat co-founder lu hidupnya lavish, mewah banget, jalan-jalan ke luar negeri, kuliah di luar negeri dibayarin, kerja paling sepekan cuman sekali yang lu lihat. Itu kan yang lu lihat kan? Iya. Dan akhirnya kita menggunakan apa yang kita lihat sebagai totalitas kebenaran. Dan kita akan bilang, gue korban, dia pelakunya. Betul ya? Ya kan? Harusnya ini gak terjadi pada gue. Bisa gak di reframe? Caranya gimana? Coba reframe. Gue korban keadaan ini. Tapi pilihan selanjutnya ada pada gue. Itu reframe kan? Jadi tadinya kendalinya itu ada di orang kan? Sekarang lo ambil lagi kendalinya. Pilihannya sekarang ada di gue. Dia bisa memberhentikan saya, tapi apa yang saya bisa lakukan setelah ini adalah hak saya. Saya punya kebebasan setelah ini untuk menentukan apa yang saya mau. Tuh guys. Tuh ya, menarik ya? Ini reframe ya? Iya, tuh kalau kayak gitu tuh mindset lo tuh akan lebih mudah untuk ke next stage tuh. Dari denial, anger, bla 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 bla. Dan kebanyakan orang kan paling senang dalam keadaan buruk lu nyalain orang. Karena itu membuat lu merasa sedikit lebih baik. Tapi gue kasih tahu, sedikit lebih baiknya itu berujung pada hal yang sangat buruk pada diri lo. Lo boleh menyalahkan ini pada co-founder, pada investor, pada atasan, pada ekonomi, pada presiden, pada gubernur, pada ex-gubernur, semua. Makanya orang yang kerap menyalahkan orang lain, sebenarnya dia ingin merasa sedikit lebih baik tentang dirinya. Ujungnya dia akan merasa sangat buruk tentang hidup dia. Iya, betul. Itu sering terjadi loh coach kayak gitu. Benar. Salah-salahin, dihujat, diapain apa segala macam, dicari-cari cara gimana caranya biar orang ini jatuh. Gimana caranya biar orang ini gagal. Apapun itu ya, mau di organisasi, mau di apapun itu. Tapi ujung-ujungnya dia juga, mana buktinya lu lebih baik dari dia juga, lu gak menampakkan itu juga gitu. Maksudnya gini, kalau lu ada di posisi dia, emang lu bisa melakukan hal yang lebih baik. Belum tentu lah. Dan lu kan gak di situ. Jadi kenapa kita diskusiin gitu. Contoh lain, sekarang gue minta lu ya. Ini semua salah dia. Salah perusahaan. Harusnya saya dipertahankan. Reframe coba. Oke, coba reframe. Reframe ya. Latihan nih coba nih. Ini semua salah. Aduh, gue belum bisa lagi nge-reframe-nya. Gimana, coba, coach? Ini semua salah dia tuh absolut gak? Semua salah dia. Apa yang absolut? Salahnya absolut, salah kepada dianya absolut. Iya. Bener gak? Enggak sih. Gak mungkin kan? Gak mungkin ada sesuatu kejadian ya, salahnya cuma di satu pihak. Oh enggak lah. Gak mungkin. Gak mungkin lah. Gak mungkin. Pasti sekecil apapun ada andil dari lo nya juga. Ya iyalah. Betul ya? Iya. Jadi coba reframe. Oh iya. Ini semua salah dia. Dia bisa jadi salah, tapi saya juga mungkin salah. Betul. Bener gak? Lebih masuk akal gak? Iya betul. Meskipun lu cuma kontribusi kesalahan 1% ya dihitung kesalahan. Iya. Mungkin gara-gara kenapa waktu itu lo lalai? Kenapa waktu itu gara-gara bisa jadi lo korupsi waktu? Iya. Akhirnya gerbong ini berjalan jadi terhambat tuh. Iya. Sehingga gak ada revenue, omset apa segala macam. Bisa loh. Iya. Salah perusahaan, betul gak? Belum tentu juga sih. Iya. Perusahaan bisa. Lebih tepatnya gimana? Coba reframe. Aldan reframe. Aldan coba latihan dan. Enggak kalau kamu salah perusahaan. Kan kita pasti akan ngomong apa coba? Coba silakan di reframe ya. Salah perusahaan. Ini semua salah perusahaan. Well, kita boleh bilang gini. Ya, perusahaan ada salah. Tapi demikian saja perusahaan salah dikendalikan oleh manusia. Saya juga manusia. Saya punya salah. Lebih jeleknya lagi. Ini salah perusahaan. Iya. Anda di mana perusahaannya? Ya di tempat itu. Lah berarti kan ada Anda juga dong. Kalau lu bilang salah perusahaan, ya ada lu juga dong, Paul. Iya. Iya. Harusnya saya betul tuh. Iya. Itu kan tadi juga cara reframe dan saya adalah bagian dari perusahaan itu. Jadi sebenarnya saya juga bersalah. Kan? Iya kan? Harusnya saya dipertahankan. Well, harusnya, mestinya, ya kan? Kudunya. Itu kan should have, could have, would have gitu kan. Itu pembicaraan yang udah gak berlaku sekarang. Sekarang kenyataannya saya tidak dipertahankan. Namun pilihan ada pada saya. Reframe. Selesai. Terakhir. Wah. Rugi mereka yang tidak mempekerjakan saya. Skill istimewa ini saya miliki. Wah. Ayo coba reframe. Latihan yuk. Ya, kan? Makin kesini makin advance, naik mulu coach. Gimana Rugi mereka yang tidak mempekerjakan saya. Jadi kan banyak ya. Coba lu perhatiin deh. Kalau ada orang yang diselesaikan, dia akan ngomong gini. Gue udah dibayarin sama perusahaan. Ya. Sekarang gue diberhentiin, rugi mereka. Terus kita gini, ya alhamdulillah gitu kan, lo udah dibayarin untuk sekolah, skillnya itu kan lo nggak harus tinggal dengan lo keluar dari perusahaan. Aldan, ya kemampuan lo untuk mengedit
Untuk ngedesain coba ditinggal ya. Jadi kau keluar kosong lagi. Kan nggak ada. Coba otaknya sini saya kopek dulu bentar. Otaknya jadi copot. Jadi nomor satu, daripada lo mikirin rugi mereka, lo pikirin untung lo. Alhamdulillah, untung perusahaan sudah mengalokasikan banyak resources untuk membuat saya jadi lebih cakep. Beda nggak? Oh ya. Yeah. Kalau yang pertama, nih gue punya ini nih, dan lo nggak make gue, bego lo. Bener nggak? Sementara yang kedua, alhamdulillah, lo udah memberikan gue kesempatan untuk gue punya skill ini. Nah. Dan lo memilih untuk memberhentikan gue. Artinya perusahaannya harusnya ngerugi. Iya. Karena udah memfasilitasi, membayar lo, ngasih pengalaman ke lo. Tapi lo daripada fokus ke ruginya perusahaan, lo fokus ke untung lo aja. Ya, bener gak? Ya. Kan kalau lo pasti, kan lo rugi ngeluarin gue, kan lo jadi marah lagi. Iya. Apa urusannya? Mau perusahaan rugi atau enggak, kan lo udah gak jadi bagian dari itu. Lalu lo baru di PHK. Tapi kalau lo fokusnya gini, alhamdulillah, untung perusahaan selama ini telah mengalokasikan begitu banyak hal pada saya, sehingga saya telah membangun dan mempunyai skill yang terbukti ini. Terima kasih. Titik terima kasih. Skill istimewa ini insya Allah akan terus saya gunakan untuk kebermanfaatan sekarang, khalayak yang lebih ramai, atau siapapun yang mau mempekerjakan saya. Elegan gak? Elegan lah. Lebih enak didengar gak? Iyalah. Lebih enak di hati gak? Betul. Ya udah, makanya belajarnya tuh reframe. Nih ya, bandul ini ya. Ini bagus materi ini, Masya Allah nih. Bandul ini ya, Der. Putus asa coba. Contoh letupan putus asa apa? Udah selesai deh. Udah abis ini udah deh, gak ada yang mau mempekerjakan gue. Reframe. Pada saat udah muncul pemikiran itu, reframe. Ya, ingat ya? Ya kan, coba. Gak ada yang mau mempekerjakan gue. Masih ada yang ingin mempekerjakan saya. Kalau ada perusahaan yang pernah mempekerjakan saya, insya Allah akan ada perusahaan lain yang akan mempekerjakan saya. Semua atas izin Allah. Saya hanya perlu berikhtiar. Bener. Sekali yang satu lagi, cuek. Next week, gue ketemu headhunter. The following week abis itu gue langsung dapat kerjaan. Gampang ini mah. Terus kalau ternyata nggak dapat, lu di ujungnya tuh lebih depresi daripada sekarang. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Alhamdulillah kalau lo nggak dapat. Kenapa? Karena kalau lo dapat, lo sombongnya luar biasa. Lo ngerasa bahwa lo dapat pekerjaan bukan karena Allah, karena lo. Gue udah bolak-balik bilang, lo masih bekerja, lo nggak punya bekerja. Lo pengen punya kerja, lo ingin punya kerjaan lebih baik, lo ingin keluar, lo ingin stay, semua atas izin Allah. Udah semudah itu. Boleh gak sih dipegang itu dulu gitu loh. Kalau kita masih belum beranjak dari situ, gue di sini karena gue lulus Stanford, gue kerja di sini, gue dapat investor seperti ini karena emang gue brilian banget punya ide itu. Lo percaya deh, nggak akan kemana-mana. Wow, ini materinya Coach Rene sebenarnya bocoran-bocoran 360 jangan-jangan nih. Insya Allah. Masya Allah, 360 Business Blueprint. Karena salah satu yang paling penting dalam 360 Business Blueprint yang banyak sekali pemimpin itu gagal. Kita kan audiensnya kalau itu kan leaders ya. Ini kayaknya usul gue untuk kita bahas ya, Der. Di dalam kelas kelas umum kita, bukan yang di puncak. Lo tertarik gak sih untuk tahu, gue punya tim, kenapa sih mereka gak ngerjain yang gue mau? Bener gak? Kita bikin aja nanti misalnya mungkin di Januari, let's say. Iya, menarik gak? Di awal tahun. Setuju gak teman-teman? Start of air ya? Menarik. Iya, menarik lah. Kenapa kok gak ada yang dengerin gue? Katanya gue leader di sini. Iya kan? Gue ditunjuk menjadi bos lo semua. Tapi kenapa gue gak bisa ngejalaninnya? Kenapa kok lo gak mau dengerin gue? Kenapa gak ada yang percaya sama gue ya? Jangan-jangan ada yang salah nih. Menarik ya? Nah, boleh deh. Ini juga berangkatnya dari pemahaman bahwa ya itu tadi, lo masih ada di bandul ini. Ini coba deh Coach, kita tanya sama Aldan deh. Maksudnya gini Dan, jangan jawab untuk di perusahaan yang ini deh, kesannya kan subjektif banget. Tapi mungkin gini, pembuktian bahwa, lu juga bisa jawab deh teman-teman, tulis di kolom komen. Ketika lu kerja di sebuah perusahaan, apa iya sih lu nol, nggak dapet apa-apa? Perhatikan omongan gue. Jadi nggak dapet, bener-bener kosong. Nggak, gue bener-bener gue nggak dapet apa-apa. Nah, gue pengen tahu teman-teman. Nah, mungkin yang terdekat sini Aldan aja. Jangan bahas yang di perusahaan ini deh. Takutnya kan subjektif dan nanti jumawa kan nggak bagus untuk. Tapi nggak apa-apa, dia gunakan refleksi di perusahaan ini aja. Terserah deh, terserah. Boleh. Coba Dan, kira-kira kerja di perusahaan sebegitunya nggak dapet skill tambahan yang ngomongnya added skill ya. Makanya kita reframe dulu.
Apa sih sebenarnya yang lo dapat di perusahaan ini selain gaji? Udah pasti ya gaji. Betul. Dan itu yang paling banyak jadi sumber komplain kan. Yeah. Pada saat lo naik gaji lo mensyukuri itu selama 3 hari, terus habis itu lo kurang lagi gitu, betul kan? Itu wajar ya. Terus apa lagi? Posisi lo akhirnya sekarang bisa mengatakan lo kerja di mana, lo bisa jawab kasih solusi. Apalagi Dan? Ilmu dari ilmu apalagi? Insya Allah. Solving problem itu masih bagian dari ilmu. Tapi gini Dan, mungkin gak lo ketemu orang-orang kayak Willy Saelan, ketemu berinteraksi dengan Pak William Sabandar, berinteraksi sama Pak Sudirman Said kalau lo gak di sini? Ya mungkin juga, tapi peluang itu terjadi pada saat lo di sini. Jadi ada interaksi dengan orang-orang makhluk-makhluk Allah yang Allah kirimkan ke sini. Betul gak? Belum lagi berbicara skill set. Belum lagi bicara skill set. Belum lagi pada saat apalagi Dar? Challenge. Bagaimana lo menghadapi tantangan yang selama ini lo nggak tahu lo bisa lakukan itu. Kan kalau Pak Dery lagi misalnya kerewesannya lagi mulai, dan kayaknya gue salah mulu ya, posisi ini aja bisa kebalik. Sekarang Aldan belajar satu hal yang tadinya cuman play, betul nggak? Cuman record doang. Iya. Sekarang ternyata ada setting yang harus diperhatikan. Itu baru 5 loh. Ya betul. Challenging itu bisa menjadikan kita lebih baik lagi loh ke depannya loh guys. Iya. Kalau lo nggak pernah ngerasain challenge, ya lo begitu-begitu aja. Ibarat lo main game, ya di level 1 aja, ya lo jagonya jago level 1 aja. Dan lama-lama akhirnya sinyal yang muncul ke diri lo apa? Kalau lo udah ngerasa bosen, kapasitas lo lebih besar dari pekerjaan lo. Nah ini, minta challenge baru. Bukan keluar ya, minta challenge baru. Nggak usah itu sebagai bentuk lo dapat duit tambahan. Lo bilang gini, kayaknya gue bisa ngelakuin lebih dari ini. Kasih gue dong. Wush. Tuh. Dan percayalah orang-orang yang kemudian akan mentas dan semakin diuji, itu dia akan jadi semakin baik. Gitu. Fitnah kan kita suka menggunakan kata itu ya. Fitnah apa? Fitnah itu kan ujian gitu ya. Nah, bahasa Arab itu fitnah itu kalau ada emas, kita ingin tahu, ingin memastikan dia lebih murni lagi, dia melewati proses fitnah. Jadi dibakar, dicairkan sampai akhirnya yang bukan emas itu dia keluar. Itu fitnah. Yang bukan emas ya? Yang bukan emas kan biasa di emas tuh ada tembaga, ada perak, ada macam-macam gitu ya. Tapi pada saat nggak kelihatan kan nyatu kan. Pada saat dilebur, yang emas itu karena dia paling berat dia akan di bawah. Sementara yang lain dia akan naik ke atas. Sama juga dengan besi. Makanya semakin pure, semakin tinggi panasnya, semakin yang anomali, yang bukan, yang tidak bagian dari itu, dia akan keluar. Itu fitnah. Kata dasar fitnah itu artinya. Artinya sesuatu yang mungkin bukan dari diri kita pada aslinya, yang keluar ke permukaan lalu di frame sama seseorang, itulah jadinya fitnah. Melihatnya bisa juga menarik ya, gue baru dengar malah. Tapi yang lebih penting adalah pada saat lo dilalui, lo harus melalui satu proses yang berat. Lo nggak nyangka kenapa lo harus melalui proses ini. Iya, difitnah dalam yang kita pahami, difitnah itu artinya diomongin jelek gitu ya, diomongin buruk. Iya, bukan sesuai faktanya, bukan faktual. Iya, atau yang lain-lain gitu ya, atau lo dibilang bodoh, atau lo harus mengerjakan pekerjaan yang lazimnya dikerjakan sebulan, lo harus kerjakan sepekan. Itu kan fitnah semuanya. Gitu. Nah, tergantung bagaimana lo melaluinya. Kalau lo udah komplain dulu, nyerah dulu, ya apinya dimatiin. Pada saat apinya dimatiin, ya impurity, ketidakmurnian itu balik lagi ke lo. Dan lo tidak muncul jadi orang yang lebih baik ya, lo biasa-biasa aja. Ya, ini menarik ya teman-teman deh. Cuma pengen banget tahu nih coach, kira-kira mereka-mereka yang sudah, ya qadarullah sudah terdampak, terus gimana caranya untuk membangkitkan mereka semua ini? Ini gitu masih lanjutan. Support, motivasi. Betul. Bentuknya apa? Ini menarik banget karena tadi kita udah bicara soal emotions, masih ingat ya? Terus kedua mindset, dan ketiga hal-hal yang sifatnya praktis. Untuk yang praktis nomor 1, lo embrace reality dulu. Ya, reality itu terkait keuangan terutama. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, untuk diri lo aja. Pastikan semua kewajiban anak terpenuhi. Tuh, catat tuh guys. Kepada perusahaan dan perusahaan kepada lo. Ya enggak, jangan cuma minta pesangon dan minta apapun yang diperjanjikan, tapi pastikan juga apa yang lo pernah perjanjikan harus dipenuhi, karena habis itu kan akadnya selesai. Jangan sampai akad itu selesai lo masih punya hutang sebenarnya. Lebih baik perusahaan yang punya hutang sama lo. Jadi pada saat ada orang yang gue nggak dibayar pesangonnya dan segala macam, itu actually indikasi yang baik.
Oke. Ya bahwa sebenarnya lu lagi punya ini posisi yang lebih baik. Iya, jadi bargaining power-nya juga lebih kuat ya. Iya. Oke. Kedua, bargaining power bukan untuk di dunia ini aja loh. Iya. Nanti. Iya, sampai akhirat. Betul. Nah, berapa bulan kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh tabungan yang ada? Oke. Kemudian opsi-opsi apa untuk mengurangi kebutuhan dan atau menambah dana cadangan. Itu salah satu yang menurut gue harus diomongin. Oke. Karena lu mesti ngerti jawaban yang paling simpel, lu bisa hidup berapa bulan sebelum dapat pekerjaan berikutnya. Waduh. Ini mesti dimiliki. Karena lu gak punya jawaban ini, lu gak bisa bangun rencana. Gue ulangi. Kalau lu gak punya jawaban ini, lu gak bisa bangun rencana. Oke. Opsinya bisa secemen gue pindah minta tolong orang tua gue gak? Ya silahkan. Itu kan bagian dari orang-orang yang dihadirkan Allah di sekeliling lo. Tapi ini harusnya jadi pelajaran untuk kali berikutnya. Semua gaji yang lo terima jangan semuanya dipakai dong. Ada sebagian yang lo simpan untuk keadaan seperti ini. Darurat. Ada sebagian yang lo berikan, donasikan. Sebagian lagi silahkan dipakai. Ini kan jadi pelajaran ya. Ini cepat aja. Tapi yang keren yang sebenarnya gue ingin sampaikan adalah untuk mengurangi rasa disconnect. Ada inisiatif bagus nih, ya namanya dukung terdampak. Dari LinkedIn gue tadi pagi ngelihat karena lagi mau bahas ini, namanya Fadel Muhammad. Dan Fadel kalau kau menyimak acara ini boleh kirimkan juga, nanti dibantu juga sama Aldan ya. Untuk kirimkan link. Dia mencari. Jadi siapa nih beliau? Teman di LinkedIn. Kayaknya belum pernah ketemu juga. Ya. Tapi dia melakukan satu hal yang menurut gue bagus banget. Apa tuh? Nomor 1, dia menyatakan untuk orang-orang yang terdampak, kirim kalau lu butuh teman ngobrol tuh berupa mentor, coach, kirim datanya ke link ke Google Docs yang ada di sini. Di sisi lain, dia nanya orang-orang yang mau menyediakan waktu untuk nemenin kawan-kawan kita yang lagi melalui krisis ini. Sounds good. Jadi gua pun bisa ikut sebagai mentor. Misalnya begitu. Gue punya 2 jam dalam sepekan. Ya gue mau silakan 2 jam ini siapa yang mau memanfaatkan. Jadi gue mau donasikan waktu gue buat teman-teman ngobrol. Makanya dia punya usul gue dukung terdampak ya. Usul gue ke Fadel. Ini kan ada di masih ingat ya, ada di level yang di bawah ya. Ada di level yang abis ini bikin rencananya kemana, gue daftar kemana. Lu punya kenalan yang bisa butuh jasa gue nggak? Ini biasanya diskusinya di sini. Tapi yang sebelumnya, yang paling pelik itu adalah gimana sih kita nemenin orang-orang yang lagi melalui ini. Iya itu juga harus disiapkan. Nah ini sesuatu yang menurut gue kasih solusi bisa bantu. Iya ini bagus nih. Jadi hashtag dukung terdampak dari Fadel ini. Kalau perlu kita undang dia aja kalau dia tertarik gitu ya. Nanti kita bikin inisiatif bareng gitu. Iya, dan arahnya kemana? Goalnya apa nih? Ketika udah ditemuin sama mentor, terus dilepas begitu aja, atau tetap ada mungkin semacam sekolah digital kah? Atau apa nih? Menurut gue ujungnya bisa kemana-mana. Tapi yang paling penting mereka nggak merasa sendiri. Perasaan yang paling buruk saat lo baru diberhentikan adalah lo ngerasa disconnect. Gue udah nggak jadi bagian yang berharga dari society ini. Gue begini-begini aja. Paham ya? Iya. Nah, boleh tuh undang tuh coach? Boleh. Nanti kita colek ya Dan ya. Kita si Fadel ini. Menurut gue keren dan dia udah ngumpulin orang. Ada yang dari desain, ada yang dari project management, macam-macam deh. Nanti keahlian-keahliannya. Iya, gue paham arahnya adalah untuk membantu orang dengan skill set yang sama, ngobrol dengan orang dengan skill set yang sama. Itu. Terus nanti gue kenal, gue lagi butuh ini, lu kerja sama gue aja deh, atau lu kerja sama temen gue deh. Itu bagus, memperluas network. Tapi baiknya juga ada pembekalan bagi para mentor untuk mengawal kawan-kawan yang sedang melalui ini. Ya, jadi nggak lost begitu aja ya. Iya, karena kalau lu masih marah, lu nggak bisa terima input apa aja. Berarti harus ada peran psikolog di sini dong. Something like psikolog, coach, ya model-model kayak gitu. Betul. Dan menurut gue ini baik sekali. Last but not least, menurut gue rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tugas kita itu bukan untuk berhasil, tapi sekedar untuk mencoba. Dan Anda terpilih oleh Allah untuk melalui hal ini dan orang terpilih pasti diuji. Nah kalau punya pemahaman ini menurut gue akan lebih enak gitu. Ini jadi kayaknya butuh dilanjutkan dengan obrolan sama si Fadel ya. Untuk dapat clarity peran apa lagi yang kita bisa ambil. Kalau hingga hari ini 2.000 lebih orang diberhentikan. Akhir tahun loh ini. Ya. Angkanya bisa jadi naik loh. Nah kalau kita nggak melakukan ini sebagai kebutuhan kita bersama untuk bantu, nanti pada saat hal yang sama terjadi sama kita gimana gitu ya. Dan kita mesti melatih lingkup yang baik di antara para profesional untuk peduli, nggak cuman untuk hidup lo sendiri tapi untuk hidup orang lain. Iya benar sih, apalagi ngomongin benar tadi Coach Rani bilang udah di garis bawahin mengenai akhir tahun ya. Istilahnya gini,
guys, tidak bermasalah perusahaannya aja, tiap akhir tahun ada aja perusahaan yang melakukan efisiensi. Betul. Itu dulu tuh, teman-teman harus dipahamin dulu, ya kan? Jadi apalagi perusahaannya bermasalah dari segi revenue misalnya, salah hitung-hitungan cost, gara-gara sempat ngegas kenceng banget, taunya sekarang harus ngerem dan keadaannya udah normal. Itu kejadian lah. Jadi daripada kita menyesali, maki-maki terus apa yang sudah terjadi, marah-marah terus, udah terima ini sebagai satu keadaan dan jadikan ini sebagai peluang untuk memunculkan kesempatan baru. Kalau lo mau reposisi karir, lo mau nimbang-nimbang hal yang selama ini lo nggak pernah lakukan, ini momennya. Nah, itu dia. Nah, sementara tulis aja di kolom komen gimana coach. Boleh? Misalnya mereka itu lagi keadaannya seperti apa. Ada mungkin teman-teman yang kalau boleh jujur misalnya ceritain kendalanya apa dan yang dibutuhkan apa. Dibutuhkannya apa, tulis di kolom komen. Plus kalau lo merasa ingin membantu, sampaikan bahwa diri lo siap untuk jadi mentor. Siapa tahu kita bisa bikin satu sesi gratis misalnya untuk pelatihan 1-2 jam kawan-kawan yang mau jadi mentor. Kasih solusi mensponsori itu misalnya. Boleh deh coach, kita bikin aja nantinya. Siapa tahu nanti ada hubungannya sama yang coach Rene kita nanti mau bikin insya Allah di awal tahun. Kenapa enggak? Terkait dalam hal itu. Nah, jadi lo bisa ajukan diri lo sebagai, gue merasa gue siap jadi mentor atau coach gitu atau jadi temen deh paling enggak. Tapi gue butuh dibekalin dong untuk ketemu orang-orang itu. Kita kerja bareng juga nanti sama si Fadel Muhammad. Insya Allah pekan depan kita bahas ya. Boleh. Tungguin deh. Coach kasih solusi.